Halo pemerintah, maaf banget kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI. Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watwilah. Pada video kali ini kita akan kembali membicarakan tentang beberapa pejabat yang menghuni di pemerintahan baru ya, yang dipimpin oleh Prabowo. Nah, banyak sekali nama-nama yang menjadi perbincangan oleh masyarakat, seperti diantaranya ada Natalius Pigai, ada Yusril Iza Mahendra, dan ada Bung Yandri ya. Nah, di antara itu semua ada juga yang sangat menarik dan cukup menjadi perhatian di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Babai Haikal Hasan. Nah, di mana beberapa waktu yang lalu itu tersebar video-videonya yang dulu, di mana dia mengatakan sampai mati dia tidak akan pernah menjadi masuk ke pemerintahan Prabowo atau tetap menjadi seorang oposisi sampai mati katanya. Nah, di sini ternyata ada video baru yang juga sangat mengejutkan, di mana hal ini berkaitan tentang badan yang dikepalai oleh Babe Haikal Hasan, yaitu tentang mengeluarkan produk halal ya. Nah, di mana di sini ada videonya yang sudah cukup lama ini viral, di mana dia tidak berkenan pada saat itu kalau kewenangan MUI, yaitu menyematkan logo halal di produk-produk, itu diambil alih oleh pemerintah. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Halo pemerintah, maaf banget kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena itu ranahnya MUI. Jadi MUI buat apa emang berdiri? Itu kan dari pertemuan musyawarah para alim ulama, cendekiawan, para zuama, semua yang datang dari penjuru tanah air, 26 provinsi zaman dulu ya. Yes. Nah, ini yang mesti kalau saya ya ikutin gitu loh. Dan terus sampai sekarang. Dan kita tahu gitu loh istiqomahnya gitu loh. Lurusnya MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal, tapi biarkan kami bebas memilih dong. Dan umat bebas memilih, kami bebas memilih, saya juga bebas memilih. Dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI. Titik, suka nggak suka begitu. Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, itulah tadi video yang kita tampilkan yang cukup ramai berada di media sosial ya. Di mana di situ ada video yang menyebutkan kalau Babe Haikal Hasan ini tidak setuju dengan penyematan MUI yang penyematan logo halal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu kalau BPJPH ini dibentuk pada Oktober 2017 ya. Nah, berarti di sini badan ini bisa dibilang baru berdiri sekitar kurang lebih 7 tahun. Nah, sepertinya video Babe Haikal Hasan ini itu terjadi pada tahun 2017, di mana dia tidak menyetujui badan ini berdiri dan juga tidak menyetujui pada akhirnya penyematanan logo halal ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, hal ini ternyata cukup lucu ya. Bisa dikatakan ya kembali mendulang air ke muka sendiri, di mana pada video yang kita tampilkan beberapa waktu yang lalu, Babe Haikal Hasan ini menyebutkan atau berkoar-koar mengatakan kalau dia tidak akan pernah masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo atau terus berada dalam oposisi. Sekarang ada lagi videonya yang ternyata Babe Haikal Hasan ini sempat tidak menyetujui kalau label halal ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang dia yang jadi kepalanya gitu.
Jadi ternyata bukan sekali aja ya, bisa dibilang, koar-koar Babe Haikal Hasan ini itu ya jatuhnya dibilang senjata makan tuan ya enggak ya. Karena yang nama senjata itu kan kalau menimpa tuannya itu kan sakit ya. Tapi kan kalau Babe Haikal Hasan enak. Jadi ya apa nyebutnya ya, kue ke muka sendiri atau gimana ya nggak tahulah. Ya tapi di sini, kita semua bisa menilai ya, bagaimana ucapan seseorang itu memang akan dipertanggungjawabkan sebelum sampai ke akhirat, sebelum ditanyai oleh Yang Maha Kuasa, itu sudah terjadi di sini. Jadi mungkin, dari video ini kita bisa mengambil pesan atau bisa mengambil hikmah, berhati-hatilah dalam berbicara, apalagi sekarang digital ini ya bisa dikatakan sangat kejam ya. Mau bagaimanapun kita menghapusnya, kalau sudah terjadi dan sudah, sampai ke masyarakat, maka itu akan tetap ada selamanya. Sampai dengan si pengucap itu tidak ada lagi di bumi, nah itu anak dan cucunya juga tetap melihat. Jadi, bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga tindakan. Jadi kepada, rekan-rekan sini semua, baik yang, sudah tua atau masih muda, berhati-hatilah dalam, berbicara, berhati-hatilah dalam mengambil tindakan, berhati-hatilah dalam merekam atau apapun. Yang penting kita tetap dalam koridornya aja, ya baik-baik aja lah gitu. Fine-fine aja, biasa-biasa aja, tidak perlu berkoar seolah diri kita ini pahlawan, tidak perlu berkoar-koar kalau diri kita ini suci, tidak perlu juga berkoar-koar kalau menyebut kalau diri kita ini hebat, atau tidak perlu berkoar-koar kalau diri kita ini kuat. Jadi ya kita gitu loh. Jadi sampai di sini saja dari Dem Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.